Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Menurut saya, undang-undang penistaan agama atau undang-undang ITE yang ada di Konoha itu hanya berlaku bagi minoritas. Sekali lagi saya katakan, undang-undang penistaan agama itu diciptakan atau dibuat di Konoha itu hanya untuk kalangan minoritas, bukan untuk mayoritas. Suka tidak suka, kita harus bisa menerima itu. Pada faktanya seperti itu. Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya perhatikan ya, saya nggak pernah ya mayoritas di Konoha itu dipenjara lebih daripada 5 tahun hanya karena menista agama. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, bahkan ya orang yang mempersekusi rumah ibadah minoritas sekalipun berakhir di mana? Berakhir di atas materai. Nggak pernah sekalipun ya diseriusin ya. Undang-undang penistaan agama itu sengaja dirancang di Konoha ya. Sengaja dirancang untuk kalangan minoritas. Bukan untuk kalangan mayoritas. Jadi yang diuntungkan ya, suka tidak suka, yang diuntungkan daripada undang-undang penistaan agama itu adalah pihak mayoritas. Dan dibalik daripada undang-undang penistaan agama itu, menurut saya pribadi, itu mempertahankan mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha tetap mayoritas. Ya, karena apa? Karena dalam undang-undang penistaan agama itu dilarang merekrut orang yang sudah beragama ke agama kita. Itu ada bunyinya loh. Kemudian menikah dengan yang beda agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan mayoritas tetap mayoritas, minoritas tetap minoritas. Malah terkikis. Jadi secara tidak langsung ya, saya melihatnya ibaratnya permainan catur. Jadi ini semacam langkah tersembunyi. Jarang orang menyadari, tapi bisa kita merasakan. Ya, saya sendiri juga merasakan ya. Anda yang mayoritas itu tidak pernah akan bisa merasakan gimana posisi seorang minoritas, gimana hidup di negara atau di tengah agama mayoritas. Nggak akan bisa ya. Jadi hanya minoritas yang tahu ya bagaimana susahnya hidup di tengah-tengah mayoritas. Kemudian ya, yang saya perhatikan ya di Konoha itu, undang-undang penistaan agama ini menurut saya itu cacat logika. Kenapa saya mengatakan bahwa undang-undang penistaan agama ini cacat logika? Karena gini guys ya, kalau kita misalnya menghina agama lain misalnya, agama tertentu misalnya, nggak usah menghina deh, ini ya, kalau menghina terlalu vulgar ya. Salah ucap atau kepleset misalnya, kita mau ngata-ngatain agama lain misalnya, atau Tuhan orang lain misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau kita mengatain agama orang lain itu kita disebut penistaan agama? Contoh misalnya Tuhan orang lain misalnya, ya. Kalau misalnya kita mengatakan Tuhan orang lain itu tidak masuk akal, ya. Kemudian Tuhan orang lain itu tidak nyata, kemudian Tuhan orang lain itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan lain sebagainya, maka kita akan disebut penistaan agama. Kenapa? Ya, isi daripada undang-undang penistaan agama seperti itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh kepleset. Ya, kepleset ya menyinggung agama lain ataupun Tuhan orang lain. Padahal kalau boleh jujur ya, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bagaimana mungkin kita, ya bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa dipenjara kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh misalnya nih, ada agama tertentu di Konoha misalnya, agama mayoritas misalnya. Terus kita mengatakan, saya tidak percaya Tuhan agama mayoritas itu, saya tidak yakin. Ya, menurut saya itu tidak ilmiah dan lain sebagainya. Kita mengatakan seperti itu. Nah, kita bisa terkena pasal penistaan agama di Konoha seperti ini. Padahal, ya, kalau misalnya kita mengatakan, buktikan dong, ya, apakah Tuhan itu bisa terbukti secara ilmiah atau tidak? Buktikan dong secara ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan ya. Jadi kita itu ngomongnya di ranah tentang masalah delik hukum ya. Jadi gini guys ya, setahu saya itu negara itu sebenarnya nggak boleh mencampuri
ranah daripada agama sebenarnya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi undang-undang penistaan agama itu sebenarnya menurut saya itu logical fallacy, cacat logika. Bagaimana mungkin kita bisa dipenjara kalau kita kepleset misalnya mengata-ngatain agama lain misalnya, silap misalnya. Sementara Tuhannya atau agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa didefinisikan. Sama seperti misalnya nih, ada orang lagi sidang di pengadilan misalnya. Terus ya terdakwa mendatangkan saksi orang yang kesurupan misalnya. Ya. Jadi orang yang kesurupan ini ya dijadikan sebagai apa? Sebagai saksi di pengadilan. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kesurupan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian apa? Mimpi. Mimpi, kalau misalnya kita mimpi ya, misalnya kita mimpi bahwa ini pelakunya, saya mimpi tadi malam. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi agama juga seperti itu. Kalau misalnya kita kepleset misalnya menghina Tuhan orang lain misalnya. Kenapa kita tidak bisa dipenjara? Kenapa? Ya karena Tuhan itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah Tuhan itu konflik? Bukan berarti saya mengatakan yang non-televisi untuk tidak percaya Tuhan. Bukan seperti itu ya. Jadi konteksnya dibedain dulu ya. Cara berpikir itu jangan dicampur aduk ya. Jangan picik dalam berpikir maksudnya. Jadi kita berbicara tentang konteks ya, konteks ilmiah atau tidak. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu tidak akan bisa dibawa ke pengadilan. Sama seperti perdukunan misalnya. Kalau misalnya santet, apakah santet itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah ini bisa dibawa ke pengadilan? Nggak bisa. Jadi saya hanya meluruskan gitu cara berpikir kita ya. Biar logika kita itu jangan semberaut gitu. Logika berpikirnya itu harus ya benar-benar logis gitu. Jadi menurut saya undang-undang penistaan agama itu tidak akan pernah ada kalau di negara maju. Apakah di negara maju itu ada yang namanya undang-undang penistaan agama? Nggak ada. Jadi menurut saya pribadi ya, undang-undang penistaan agama itu sengaja dirancang atau dibentuk untuk apa? Untuk memanjakan mayoritas. Ya, kedengarannya pahit, tapi pada faktanya seperti itu. Untuk memanjakan mayoritas. Karena apa? Karena mereka mayoritas, karena suaranya banyak, sehingga apa? Sehingga dibentuklah undang-undang penistaan agama. Sementara ya, kalau kita lihat di Konoha pada faktanya, di Konoha itu ada istilah yang disebut dengan lock-in ya. Jadi di Konoha itu kan hal yang biasa ya, kalau mayoritas mengatakan ke minoritas, lock-in yuk, lock-in. Bahkan ada acara bernama lock-in. Jadi lock-in itu kan secara tidak langsung, yuk masuk ke agama kita dong ya, ke agama kita. Jadi secara tidak langsung itu ya, mengajak seseorang itu untuk masuk ke agama kita, tapi dengan cara bercanda ya, dengan cara yang dibungkus secara halus gitu sebenarnya ya. Kalau misalnya nih di Konoha itu ada istilah kristenisasi misalnya, terus ada acara kristenisasi ya, masuk Kristen yuk gitu, misalnya ada istilah misalnya kristenisasi, apa nggak di demo? Apakah nggak disebut dengan penistaan agama? Jadi kenapa mayoritas di Konoha itu ya, mayoritas di Konoha itu berhak gitu ngajak orang lain login. Padahal kan kalau kita ngajak orang lain login itu kan orang itu sudah beragama. Rata-rata di Konoha kan sudah beragama. Nggak boleh sebenarnya. Di ranah publik kita mengajak seseorang itu masuk ke agama kita itu, sementara orang yang kita ajak itu sudah beragama. Nggak boleh. Kecuali ranah privasi boleh. Tapi yang saya perhatikan di Konoha itu, ya konten-konten kreator atau di media sosial itu ya ranah publik, bukan ranah privasi. Jadi jangan ngadi-ngadi deh ya. Banyak ya yang mengatakan bahwa oh nggak mungkin lah, mayoritas itu kan selalu melindungi yang nama minoritas. Enggak. Justru undang-undang penistaan agama itu diciptakan untuk apa? Untuk melindungi mayoritas, untuk privilege daripada mayoritas, untuk kesenangan daripada mayoritas. Jadi kadang-kadang ya saya melihat di Konoha itu minoritas itu ya tertekan batin, kemudian ya pura-pura gitu ya, pura-pura menghargai. Jadi sebenarnya di Konoha itu toleransi itu artinya mari kita menghargai mayoritas. Kalau minoritas enggak. Coba saya mau lihat ya di Konoha, di setiap perumahan-perumahan itu kan pasti ada yang namanya
rumah ibadah mayoritas. Apakah di Konoha itu rumah ibadah minoritas ada di setiap perumahan-perumahan? Nggak ada kan? Setiap perumahan subsidi di Konoha itu ada kok ya rumah ibadah mayoritas. Tapi kenapa nggak dibikin rumah ibadah minoritas? Harusnya kan harus sama dong ya. Pihak perumahan juga harus sama gitu. Pihak developer juga harus sama. Kenapa gitu? Kenapa hanya menyediakan untuk mayoritas? Jadi itu artinya secara tidak langsung ya. Agama mayoritas di Konoha itu menjajah minoritas. Iya, saya tahu nggak mungkin agama itu menjajah. Iya, saya tahu, tapi secara tidak langsung ya, agama itu bisa menjajah dengan cara apa? Dengan cara yang sangat-sangat halus, bukan dengan cara yang kasar. Ya, warga Konoha sering mengatakan seperti itu. Kalau mayoritas itu jahat, minoritas nggak bakal aman di Konoha. Ya, saya kasih tahu ya guys ya. Dulu juga di Afghanistan ngomong seperti itu kok. Di Suriah juga ngomong seperti itu kok. Tapi apa? Tapi mereka sekarang perang saudara kan? Kenapa mereka bisa perang saudara? Karena mereka tidak pernah yang namanya berbenah diri atau berkesadaran. Ya bisa aja minoritas itu takut gitu. Karena apa? Karena jumlahnya yang sedikit, ya nggak terlalu vulgar gitu ya, nggak terlalu berontak gitu. Karena apa? Karena mereka masih mendam gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi teman-teman yang nonton video nih ya kalangan mayoritas mohonlah gitu ya, jangan kita berpatokan pada agama, marilah kita berpatokan pada apa, pada negara. Kita satu bangsa, satu negara. Saya melihat di Konoha itu ya lebih baik mementingkan yang namanya satu agama daripada satu negara. Saya melihat seperti itu. Kita lebih ya bersimpati atau lebih memilih membantu orang yang seagama dengan kita daripada yang senegara. Kalau misalnya ada yang bantah, enggak semuanya, iya saya juga mengaku itu enggak semuanya, tapi mayoritas atau rata-rata seperti itu. Ya, bahkan ya hal sepele sekalipun, hal kecil, rumah ibadah di pom bensin selalu ada kok rumah ibadah agama mayoritas, tapi minoritas nggak pernah tuh, nggak pernah saya melihat misalnya pura misalnya atau kuil atau gereja misalnya di pom bensin, nggak pernah. Boro-boro di pom bensin. Ibadah rumah aja dipersekusi. Jadi hal-hal seperti ini ya yang menjadikan Konoha itu ya menjadikan apa? Menjadikan ya bisa aja nanti ya beberapa tahun kemudian perang saudara. Kita nggak tahu kan. Jadi karena hal-hal sepele seperti ini ya, karena hal-hal yang ya sangat-sangat sederhana. Kemudian saya melihatnya ya, di Konoha itu orang yang beragama itu kadang berlebihan ya. Berlebihan itu pakai banget ya. Banget. Terutama ya umat mayoritas di Konoha. Pakai banget. Saya melihat ada sebagian, mungkin nggak semuanya, tapi patang-tang ya mentang-mentang mayoritas. Kemudian seenaknya ya, seenak jidat. Mereka secara tidak langsung mengatakan, gue ini mayoritas, lu kan minoritas, lu harus menghargai mayoritas. Jadi di Konoha itu ya toleransi itu artinya kita harus menghargai mayoritas. Mayoritas nggak peduli ya, nggak peduli dengan minoritas. Padahal kalau boleh jujur ya, justru ya agama-agama impor di Konoha itu yang jadi berkuasa harusnya kan agama lokal ya. Secara tidak langsung kita itu sebenarnya dijajah oleh agama impor. Ya, ideologi maksudnya ya. Bagaimana cara agama itu menjadi suatu bangsa? Ya seperti yang saya katakan tadi itu. Ya. Pertama, agama itu dijadikan sebagai tameng gitu. Untuk apa? Untuk memuaskan arogansi mayoritas ya. Kemudian apa? Kemudian dibuat semacam undang-undang penistaan agama. Untuk apa? Untuk menekan minoritas. Kemudian apalagi? Kemudian berlebihan dalam beragama. Kemudian menggunakan agama itu sebagai tameng, topeng. Makanya saya kadang benci banget ya orang yang menggunakan tameng agama untuk apa? Untuk menekan minoritas, kemudian untuk mencari simpati, kemudian untuk mencari suara. Seorang politisi itu banyak kok di Konoha ya menggunakan agama, politik identitas. Ada banyak kok di Konoha seperti itu ya. Jadi jangan ngadi-ngadi gitu, jangan menutup kemungkinan. Ada banyak seperti itu di Konoha.
Jadi kalau kita nggak berbenah dari sekarang ini, ada hal-hal yang perlu kita benah. Yang pertama itu, tapi ini sangat susah sebenarnya. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Karena pemuka agama di Konoha itu, ya susah tapi bisa ya. Susah tapi bukan berarti mustahil ya. Karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu, ini terus yang diulang-ulang. Bahkan ya, khotbah-khotbah di pemuka agama di rumah ibadah agama mayoritas di Konoha itu, kalau misalnya ya lagi kumpul banyak di rumah ibadah itu khotbah, mereka ya kadang-kadang menjelek-jelekkan minoritas. Minoritas di Konoha itu hanya 20% ya. Bayangkan 20%, tapi masih aja dijelek-jelekin, dikata-katain. Ya nggak sih? Tapi kalau dibalas maka akan disebut dengan penistaan agama. Hanya 20% ya di Konoha itu minoritas. Bayangkan, itu pun ya pengen dijadikan semuanya Konoha eh, satu agama gitu. Apakah kita akan maju kalau kita satu agama? Enggak, belum tentu. Enggak jaminan. Enggak jaminan. Suriah itu satu agama. Afghanistan itu satu agama. Jadi jangan ngadi-ngadi gitu. Jangan berpikirnya itu terlalu brutal gitu atau terlalu hitam putih. Kalau misalnya kita satu agama semuanya maka kita akan maju. Enggak, enggak. Beda aliran ya, cuman beda tafsir atau beda aliran saja. Maka ya, walaupun satu agama bisa perang bertahun-tahun ya. Bisa ribut, bisa gotok-gotokan. Jadi itu bukan jaminan. Jadi bagi teman-teman ya yang beragama mayoritas, mohonlah kesadarannya. Kalau misalnya nih terus dibiarkan hal-hal seperti ini ya, maka akan terjadi ya di masa depan perang saudara. Kemudian akan banyak yang mengurungkan diri dari Konoha. Ada banyak kok provinsi di Konoha itu seperti provinsi yang minoritas misalnya, beragama minoritas. Bisa aja mereka keluar dari Konoha kan. Bisa bubar kan Konoha. Jadi harus memikirkan jangka panjangnya gitu, 10 langkah ke depan. Itu yang perlu saya urai di video ini ya. Apa itu kesadaran kita dalam beragama? Jangan berlebihan dalam beragama gitu, jangan patang-pateng ya. Ya, agama itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi jangan mengatakan bahwa dikit-dikit penistaan agama. Apa sih mau dinista orang Tuhannya juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Masa kita menistakan agama itu, ya Tuhan itu, padahal Tuhan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan kita harus membela Tuhan, loh ngapain Tuhan dibela? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Ngapain kita bela-bela? Coba. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Tuhan ya, atau umat yang Tuhannya selalu dibela terus itu artinya Tuhannya lemah. Logikanya coba, kalau Tuhannya kuat, ngapain dibela sama umatnya gitu? Dia mau berjilid-jilid untuk membela Tuhan. Konoha, luar biasa Konoha. Jadi pada intinya undang-undang penistaan di Konoha itu hanya diperuntukkan untuk minoritas, hanya untuk menyenangkan mayoritas. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak ya. Selamat datang kembali di segmen tanpa skrip. Jadi di video ini saya ngomong tanpa skrip ya, walaupun saya ngomongnya balepotan dan sebagainya ya, mohon dimaafin ya. Karena saya men-challenge diri saya untuk ngomong di kamera kurang lebih 10 atau 15 menit ya setiap hari atau kali 2 hari saya bikin video tanpa ya, saya baca dulu skripnya terus saya ngomong di kamera tanpa skrip ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.